Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu Siti Rohmah Kurniasi dalam pembelajaran PAIBP untuk kelas 8. Kali ini kita akan membahas materi tentang berbaik sangka. Anak-anak, sebelum kita belajar, ayo kita berdoa dulu ya. Ikuti bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Adapun pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama kita akan membahas tentang dalil naqli terkait sikap berbaik sangka. Yang kedua kita akan mempelajari tentang pengertian dari sikap berbaik sangka. Dan yang ketiga adalah contoh perilaku yang mencerminkan sikap berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini adalah Ibu harapkan setelah kalian menyimak tayangan video pembelajaran yang Ibu bagikan, kalian mampu menganalisis dalil naqli terkait perilaku berbaik sangka dengan tepat. Selain itu juga kalian mampu menganalisis pengertian dari perilaku berbaik sangka dengan baik dan benar. Serta nanti diharapkan kalian mampu menyajikan contoh perilaku berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Baiklah, kita mulai saja ya pembelajaran kali ini. Pembelajaran pertama, Ibu meminta kalian untuk memperhatikan ayat Al-Quran yang sudah Ibu sajikan. Ayat Al-Quran yang Ibu sajikan ini adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Simak baik-baik bacaan Ibu ya. Ibu akan mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Anak-anak, setelah kalian tadi menyimak bacaan Ibu dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, coba kalian diskusikan ya bersama teman kalian apa kandungan pokok dari Surat Al-Hujurat ayat 12 tersebut, serta apa saja yang Allah larang kepada manusia selaku umatnya berdasarkan Quran Surat Al-Hujurat tersebut. Jika telah kalian diskusikan, silahkan hasilnya kalian catat di buku atau lewat file, kemudian kalian kirim di ruang kelas. Nanti Ibu akan koreksi. Anak-anak, kita akan belajar setelah kita mengetahui dalil naqli, kita akan mempelajari tentang pengertian dari berbaik sangka. Anak-anak, berbaik sangka itu dalam istilah bahasa Arab disebut dengan istilah husnudzon, yaitu selalu memandang baik segala sesuatu. Kebalikannya adalah suudzon, yaitu selalu memandang buruk kepada segala sesuatu. Dan berbaik sangka itu merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seluruh manusia. Kenapa kita harus berbaik sangka? Ada dua alasan yang menjadi alasan kenapa kita harus berbaik sangka. Yang pertama, karena sebagian berburuk sangka itu adalah dosa, sebagaimana yang tadi sudah Ibu jelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-12. Dan yang kedua, kita harus berbaik sangka dan tidak boleh berburuk sangka, karena berburuk sangka itu adalah ucapan paling dosa. Dan ini diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW yang isinya
Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, jauhilah oleh kalian berprasangka atau kecurigaan, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anak, contoh berbaik sangka itu, sikap berbaik sangka itu ada 3. Ada sikap berbaik sangka kepada Allah, diri sendiri, dan kepada orang lain. Adapun contoh berbaik sangka kepada Allah adalah misalnya kita selalu sadar pada saat mengalami musibah itu kita yakini bahwa Allah sedang memberikan hikmah di balik musibah itu dan selalu bersyukur kepada Allah, selalu yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa hambanya dan juga selalu yakin bahwa semua yang dialami merupakan ketetapan Allah yang terbaik bagi kita. Adapun contoh berbaik sangka kepada diri sendiri adalah selalu giat belajar, berdoa, dan tawakal dalam menjemput takdir baik yang sudah Allah tetapkan. Juga apabila menerima kegagalan, kita tidak boleh menyalahkan diri sendiri dan senantiasa berpikir positif sehingga kita tidak berputus asa. Adapun contoh berbaik sangka kepada orang lain adalah ketika kita mendengar kabar buruk, maka tidak buru-buru menghakimi seseorang dengan menceritakannya kepada orang lain. Sebab kita meyakini apa yang kita dengar belum tentu adalah kebenaran atas orang lain. Dan yang kedua, kita tidak boleh sembarangan menuduh orang lain, gitunya, apalagi dalam masalah ibadah. Nampak misalnya ibadah yang nampak dari seseorang, sebab boleh jadi ibadah tersebut ditampakkan agar bisa menjadi kebaikan dan motivasi bagi orang lain untuk berbuat yang sama, bukan karena ria. Nah, adapun ringkasan dari pembelajaran kita hari ini, jadi dapat disimpulkan bahwa berbaik sangka adalah bahasa Arab dikenal dengan istilah husnuzon, yang berarti selalu berpandangan baik terhadap segala sesuatu. Berbaik sangka dibagi 3, ada berbaik sangka kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah tulislah masing-masing 2 contoh sikap berbaik sangka kepada Allah, diri sendiri, orang lain yang sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian catat dan kemudian kumpulkan juga hasilnya di ruang kelas ya. Nah, bagaimana nih anak-anak? Setelah kalian belajar pelajaran hari ini, apakah kalian paham? Bagaimana nih perasaan kalian? Apakah senang atau sedih? Mudah-mudahan semuanya bisa senang ya belajar pelajaran PAI bersama. Karena waktunya sudah habis, Ibu ucapkan terima kasih ya kepada kalian dan tentunya sampai bertemu dalam pelajaran PAI BP berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.